Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Palakka yang memperkenankan saya untuk datang ke tempat ini, terutama karena saya diharapkan datang untuk memimpin ibadah pengucapan syukur keluarga Palakka. Dan oleh berkat Tuhan kemarin saya tiba di tempat ini. Dan ketika saya datang, saya pikir pasti banyak tempat parkir, tetapi ternyata seluruh wilayah di sekitar sini penuh dengan mobil, sehingga kami susah untuk parkir. Saya naik ke sini, kemudian melihat lautan manusia begitu banyak, dan yang luar biasa, tua, muda, anak-anak semua berhimpun bersama. Dan ini sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Dan saya berpikir dalam hati, menghimpunkan orang sebanyak ini memerlukan pertama itu waktu, yang kedua memerlukan otoritas, yang ketiga memerlukan pengorbanan, dan yang keempat memerlukan penyerahan diri. Dan betul-betul saya menyaksikannya dengan terharu, disertai rasa bangga, karena bercampur di sini ada anak-anak, ada pemuda, ada orang tua, dan bahkan banyak lansia. Dan mereka tidak memerlukan kursi. Mereka duduk saja di rumput, bertebaran di mana-mana di tempat ini. Lalu kemudian saya masuk, saya lihat rupanya ada lomba paduan suara dan diikuti oleh 33 paduan suara. Lalu saya tanya, bagaimana semuanya ini bisa dihimpun? Lalu Bapak Alwan mengatakan, ini mereka dimotivasi. Mereka diberikan motivasi, mereka diberikan pendorong, mereka latihan dengan catatan tidak usah membeli pakaian seragam, tidak usah seragam, supaya yang datang menyanyi sungguh-sungguh menyanyi dan tidak terikat pada seragam. Dan memang kemarin penyanyi-penyanyi ini mulai bersiap di sini supaya jangan mengambil waktu. Di sini mereka bersiap, lalu yang menyanyi di atas menyanyi, yang siap di sini begitu dipanggil mereka naik ke atas panggung dan tidak makan banyak waktu. Luar biasa pengaturannya. Jadi perlu ada motivasi, perlu ada pendorong, dan perlu ada sesuatu yang jelas yang mereka ingin lakukan. Dan kedua lagi, yang paduan suara ini, mereka diharapkan untuk kelompok paduan suara terdiri mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua, lansia, semuanya larut menjadi satu grup paduan suara. Ini akan merupakan sebuah inspirasi kepada banyak orang di Toraja. Kiranya orang Toraja terinspirasi dengan cara ini, sehingga setiap kelompok masyarakat, setiap klasis dalam gereja Toraja melaksanakan yang seperti ini, membina generasi, membawa generasi menjadi fanatisme terhadap gereja Toraja, dan menjadikan gereja Toraja itu sungguh-sungguh
dapat membina dan menjangkau banyak orang. Sistem seperti ini akan diingat oleh generasi dari anak-anak sampai kepada orang tua, akan mewariskannya kepada anak-anaknya bagaimana situasi dan perkembangan yang dialami ketika di Palaka dilaksanakan pengucapan syukur. Lalu saya sampaikan kepada keluarga apa dasar dari pengucapan syukur ini. Mereka mengatakan dulu puluhan tahun yang lalu daerah ini terbakar. Hampir seluruh wilayah ini terbakar. Dan kemudian sesudah itu mulai satu-satu kemudian membangun rumah Toraja. Ini disyukuri karena ternyata setelah rata terbakar, Tuhan memberkati anak cucu dan mereka kembali membangun kembali daerah ini. Yang kedua, yang merupakan pengucapan syukur adalah lumbung ini pernah rata diterjang oleh badai. Semuanya rata diterjang badai. Tempat ini kemudian mulai dibenahi, diratakan, tetapi kemudian batu ini harus tetap ada. Menurut keluarga, pengucapan syukur ini dilandasi oleh pemeliharaan dan berkat Tuhan mulai dari nenek moyang dulu sampai ke anak cucu, cicit, dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalau dihitung-hitung sampai sekarang sudah 6 generasi paling kurang. Saya tanya, mengapa batu ini tidak diangkat? Lalu Bapak Alwan menjelaskan, katanya waktu nenek dulu cari tempat di mana mereka mau membangun rumah, membangun kampung, dia jalan di atas gunung ini. Dia jalan di atas gunung mencari tempat. Tahu-taunya batu ini menggelinding dari gunung. Diikuti, dilihat, ternyata tertanam di sini. Batu ini tertanam di sini. Nah, karena itu ini merupakan batu peringatan bagi semua keluarga bahwa batu ini menurut legendanya adalah alasan yang paling tepat untuk memilih kampung atau tempat tinggal nenek waktu itu. Yang masih mengherankan bagi mereka adalah tidak ada pernah kita temukan di Toraja rumah Toraja yang menghadap dari selatan ke utara. Tapi rumah ini menghadap dari selatan ke utara. Tandanya harusnya kepala kerbau belang ini harus di depan, itu berarti di sana, dan kerbau hitam di sini. Tapi ini terbalik. Dan kedua, lumbung harusnya di sebelah sana dan rumah Toraja di sebelah di sini. Tetapi tidak tahu mengapa nenek membangun rumah menghadap dari selatan ke utara. Inilah sebuah tanda tanya besar. Lalu mereka bilang, mungkin karena batu ini tidak boleh dibelakangi, karena ini petunjuk besar dari berkenannya nenek untuk membuat tempat ini bagi generasi. Jadi pertama kebanggaan saya ialah kemampuan mereka untuk menghimpun begitu banyak orang. Kedua, kemampuan mereka untuk memotivasi. Ketiga, kerinduan mereka semua untuk berkorban. Semua bahu-membahu untuk berkorban. Dan yang ketiga,
sungguh-sungguh sangat luar biasa karena mereka ingin memuliakan nama Tuhan. Gelombang kehidupan terjadi, ada musibah, ada banyak berkat, ada banyak masalah, ada banyak sukacita, dan kita tiba hari ini dalam sebuah puncak kehidupan yang kita laksanakan, yaitu hari pengucapan syukur Palakka. Dan saya mengatakan bahwa hari ini harus ditetapkan sebagai suatu pernyataan bahwa keluarga adalah tempat yang paling indah dalam kehidupan manusia. Jadikanlah event ini sebagai inspirasi bagi banyak orang. Semoga banyak orang yang terinspirasi dan mau terinspirasi dari apa yang dilakukan di keluarga besar Palakka yang bersyukur hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, dan salam kepada semua keluarga. Tuhan beserta kita.